Pemirsa, pemerintah China memutuskan suku bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 3,4% atau lebih besar dari target pemerintah Indonesia di angka 2%. Untuk itu pemerintah memastikan akan kembali bernegosiasi dengan China agar bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah China hanya memberikan suku bunga pinjaman untuk mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 3,4%. Padahal awalnya Indonesia menginginkan suku bunga sebesar 2%. Sayangnya keinginan itu tak tercapai saat Luhut melakukan kunjungan kerja ke Beijing pada pekan lalu. Tim teknis dari kedua negara telah menyepakati angka cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar. Jadi supaya itu hasil audit kita, hasil dari mereka, pembicaraan detail dari dua belah pihak, kita sepakat angkanya 1,2 miliar dolar. Terkait pinjaman kepada Kaya untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 ya, sekarang kita masih pengen beli. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan soal bunga, kita berharap ya segera kemarin sudah dia mau turun dari 4%, tapi kita masih angkanya itu pengen ya lebih rendah lagi. Ya offer yang pertama itu 3,4 dari 4, tapi kita masih pengen lagi lebih rendah bisa. Ya, ini maunya kita 2, tapi kan nggak mungkin juga terus semua capek. Karena kalau kamu pinjam keluar juga, bunganya sekarang itu bisa 6% juga. Jadi kalau dapat kita 3,4 misalnya sampai situ, ya we are doing okay, walaupun tidak oke amat. Kendati demikian, Luhut memastikan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan negosiasi kembali dengan pemerintah China agar bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi bahasan kita di hari ini. Dan mendengar penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta dengan hitungan awal dan keinginan Indonesia untuk mendapatkan suku bunga pinjaman sebesar 2%, maka pemerintah pun memastikan akan kembali melakukan negosiasi agar bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Meski demikian, Menko Marves menyebut suku bunga yang diberikan pemerintah China saat ini di angka 3,4% sudah cukup rendah, bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga obligasi Amerika Serikat. Ya, sementara itu pemirsa, terkait kemampuan Indonesia, Luhut optimistis bahwa pemerintah Indonesia bisa membayar seluruh utang pinjaman tersebut. Bahkan ia menyebut jika suku bunganya memang dipatok di angka 3,4% ataupun tidak berubah kembali sesuai dengan harapan pemerintah di 2%, maka hal tersebut disebutnya tidak menjadi masalah. Namun di saat yang sama pemirsa, pemerintah Indonesia dan China juga telah menyepakati pembengkakan biaya proyek kereta cepat atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 18 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN pun sudah menyatakan Indonesia setidaknya membutuhkan pinjaman senilai 550 juta dolar atau 8,3 triliun rupiah untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Selain dari utang, nantinya anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan ditambal dari penyertaan modal negara di tahun anggaran 2022 senilai 3,2 triliun rupiah. Dan sebagaimana kita ketahui, pemirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan total pembangunan sepanjang 142,3 km. Proyek ini pun tak mutlak menjadi milik Indonesia saja. Namun, proyek ini berada di bawah konsorsium BUMN Indonesia dan juga konsorsium perusahaan perkeretaapian China, tepatnya melalui PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Bahkan pemanfaatannya pun telah disepakati melalui perjanjian konsesi sejak tahun 2016 lalu. Dan bahkan pemirsa, terkini konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung disebut-sebut
diperpanjang menjadi 80 tahun. Apakah perpanjangan konsesi ini berkaitan dengan tambahan pinjaman yang diberikan oleh pihak China? Berikut kita simak informasinya. Perpanjangan konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung dari awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun dipastikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi tak ada hubungannya dengan tambahan pinjaman atas pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Haryoseto menyatakan bahwa konsesi diperpanjang karena didasari urusan pengembangan investasi. Di saat yang sama, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa perpanjangan konsesi bukanlah suatu masalah asalkan Indonesia tetap menjadi pemilik terbesar dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini dari kedua negara telah menyepakati angka cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar. Jadi supaya itu hasil audit kita, hasil dari mereka, pembicaraan detail dari dua belah pihak, kita sepakat angkanya 1,2 miliar dolar. Terkait pinjaman kepada Kaya untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi mengenai suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 ya, sekarang kita masih pengen. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan soal bunga, kita berharap ya segera kita, kemarin sudah dia mau turun dari 4%, tapi kita masih angkanya itu pengen ya lebih rendah lagi. Ya offer yang pertama itu 3,4 dari 4, tapi kita masih pengen lagi lebih rendah kalau bisa. Ya, ini maunya kita 2, tapi kan nggak mungkin juga terus semua capek. Karena kalau kamu pinjam keluar juga, bunganya sekarang itu bisa 6% juga. Jadi kalau dapat kita 3,4 misalnya sampai situ, ya we are doing okay, walaupun tidak oke-oke amat. Sebelumnya rencana perpanjangan konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi 80 tahun disebut telah mendapatkan restu dari Kementerian Perhubungan. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Rizal Wasal menyatakan izin konsesi kereta cepat yang diperpanjang memang dimungkinkan untuk dilakukan di mana perpanjangan konsesi didasari oleh permintaan langsung dari PT Kereta Cepat Indonesia China. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya sudah sepakat mengizinkan perpanjangan konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana izin konsesi kereta cepat ini memang memungkinkan untuk diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Adapun dalam perhitungannya, Kementerian Perhubungan mengklaim memasukkan banyak komponen, di antaranya pembiayaan proyek, perkiraan pendapatan non-core maupun core business, target penumpang, hingga umur dari sarana dan prasarana. Dengan demikian, perpanjangan konsesi disebut akan memberikan kepastian adanya keuntungan dari pihak operator. Sementara itu, pemirsa, permohonan perpanjangan konsesi tersebut ternyata memang dimungkinkan oleh regulasi. Bahkan hal tersebut juga termasuk dalam salah satu klausul perjanjian konsesi yang sebelumnya sudah ditandatangani, di mana permohonan tersebut didasari oleh beberapa faktor seperti perubahan demand forecast penumpang dikarenakan dampak pandemi, perubahan total biaya proyek setelah adanya pembengkakan biaya, perpanjangan waktu masa konstruksi, perubahan skema bisnis non-farebox, dan berbagai faktor lainnya. Dan pemirsa, berbicara soal proyek kereta cepat, proyek sepanjang 142 km yang membentang dari stasiun Halim di Jakarta Timur hingga stasiun Tegaluar Bandung Timur ini diharapkan bisa menjadi kereta modern yang mampu meningkatkan mobilitas orang dan barang serta mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Namun dengan berbagai situasi yang ada di lapangan, apakah memang kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi proyek yang menguntungkan bagi Indonesia atau justru menjadi beban berat yang harus ditanggung Indonesia? Kita simak informasinya berikut ini. Pengamat menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menempatkan pemerintah di posisi yang sulit. Bila proyek ini dilanjutkan, maka pemerintah akan mendapatkan beban, namun jika tidak dilanjutkan, maka pemerintah akan merugi.
Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira bahkan menyebut proyek ini sebagai proyek Simalakama. Saat proyek ini dilanjutkan, pemerintah harus menanggung beban besar dari bengkaknya biaya konstruksi. Belum lagi pemerintah juga harus membayar utang konstruksi kepada pihak China dengan tambahan bunga. Di sisi lain, pakar transportasi Institut Studi Transportasi Dharma Ningtyas mengatakan setelah proyek ini selesai, pemerintah juga harus dibebankan untuk memberikan subsidi operasi kereta cepat. Pasalnya biaya operasi kereta cepat akan sangat jauh lebih besar dibandingkan operasional kereta lainnya. Pemerintah otomatis harus memberikan subsidi agar tarif kereta cepat bisa terjangkau. Lebih lanjut, ia mengatakan karena proyek terlanjur berjalan sejauh ini, maka lebih baik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diteruskan daripada menjadi proyek mangkrak dengan total dana yang dihabiskan mencapai puluhan triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini tengah dikebut pengerjaannya sebelumnya telah menuai banyak kontroversi. Sebut saja pernyataan pemerintah yang tidak menggunakan APBN untuk membangun kereta cepat yang pada realisasinya APBN dibolehkan membiayai kereta cepat melalui skema penyertaan modal negara. Kemudian molornya target operasional kereta cepat dan juga pembengkakan biaya proyek serta harga tiket yang terbilang cukup mahal. Ya, mengenai hal ini, pengamat transportasi berpandangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak boleh dihentikan, meski disertai banyak kontroversi yang ada. Bahkan pengamat menyebut daripada terus berpolemik terhadap kontroversi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, lebih baik justru fokus pada pembangunan fasilitas pendukung perkeretaapian, terutama bagi pemerintah Jawa Barat, Pemkab Karawang, Pemkab Bandung, dan juga Pemkot Bandung, di mana salah satunya pemerintah harus menyiapkan fasilitas angkutan umum dari kawasan perumahan dan pemukiman melewati ke stasiun. Dan kita tahu bahkan ya, stasiun akhir dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini saja belum sampai ke pusat kota Bandung. Dan adapun hingga Maret 2023 sendiri, pemirsa, progres konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 86%. Dan saat ini pembangunan stasiun yang sebagian besar sudah di atas 90% akan terus dikebut. Dan menjelang operasional kereta cepat yang direncanakan akan dimulai pada 18 Agustus mendatang, tentunya berbagai persiapan masih terus dilakukan. Bahkan Menko Marves sendiri, Luhut Binsar Panjaitan, juga mencoba mengundang beberapa petinggi dari China untuk bisa datang dan hadir langsung dalam peresmian operasional kereta cepat Jakarta-Bandung pada Agustus nanti. Dan pemirsa, tentunya pada akhirnya kita semua juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal dari berbagai sisi terkait keberlanjutan proyek kereta cepat. Dan kita harapkan kehadiran kereta cepat sendiri nantinya akan mampu menjawab semua pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk juga kontroversi yang ada, serta mampu memenuhi ekspektasi dan target yang telah dicanangkan.